Sebelumnya berdoa dulu, mudahan nang menyahut salamnya nyaring, mudahan rezekinya banyak. Amin. Kena nang menyahut salamnya nyaring, mudahan diberi kesehatan dan kekuatan. Yang menyahut salamnya nyaring, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang menyahut salamnya nyaring, mudahan lakas dapat jodoh. Nyaring ketahuan jomblo tuh. Yang menyahut salamnya nyaring, mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketahuan anak dapat jodoh lagi benar Ustaz. Coba Ustaz ajar nih nah. Ya, ketahuan sini ngaran sudah bisi bini dan setia kan udah menyahut salam situ. Tebutan dipadakan hendak kawin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya ulun mengoreksi dulu MC tadi. Dan koreksi. Ujar MC tadi, kita melanjutkan ke acara inti. Mohon maaf, ini bukan acara inti. Tausiah, babadahan gini, kesahan. Ini bukan acara inti. Ini acara tambahan. Acara intinya apa? Kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah dan perintah Allah. Apa? Silaturahmi, itu intinya. Jadi acara inti adalah buat kekumpulan gini nih. Itu sudah acara inti. Ulun bekesahan ini, ulun bepender ini untuk apa? Tune up iman, servis hati, itu cuman acara tambahan. Karena bubuhan pian berataan ulun yakin sudah punya iman. Dan bubuhan pian berataan ulun yakin hatinya baik. Amun kada baik, hati pian kada mungkin terkumpul di sini. Akur yang terhormat dan sama-sama kita cintai Habib Khalid Haneman, orangnya ganteng. Dulu masih jomblo, sekarang sudah 3 anaknya, bukan bininya gitu nah. Bininya juga Dan juga guru kita berataan yaitu Ustadz Haji Harjan Termin. Mudahan doakan sidin, mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, bertambah bini, amin. Dan juga kawan lawas ulun Mas Haryanto, sekarang jadi wakasat, kasat bener rupanya. Sidin wakasat, ulun walicin. Hebat mana kasat dan licin. Kalau untuk segala sesuatu yang buruk itu bagus licin. Perampok amun licin kada tangkap ya kalau. Tapi kalau nang di rumah bagus kasap. Apa? Lantai. Pikirannya pasti kalah indah. Lantai amun lantai licin. Tujuh mbak gue. Ya kalau. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul, kita silaturahim, saling bermuajah. Para rider berataan, ada juga rider MPR Al-Wasilah juga. Ini rider juga, nggak pakai baju hijau tuh. Itu ada Muhibin HBI juga lah. Jadi ini pas ini dugem dengan HBI atau dugem di HBI, cocok deh. Dugem datang untuk gembira, enjoy dan membahagiakan, atau dugem duduk gembira bersama HBI Habib Ismail, kan pas. Jadi orang wah bahaya nih dugem di HBI bubuhannya nih. Biar aja orang menyambati, nya kada tahu juga. Ya kalau jangan peduli orang menyambatin apa-apa, jangan peduli. Yang penting kita gawi ampun kita, selama itu tidak merugikan orang lain, gawi. Dan tatkala itu dirasa merugikan orang lain, stop. Jangan dilanjutkan, itu aja. Kenapa ulun duduk memberikan sedikit bekesah atau tausiah ini? Karena
acaranya kan dugem, duduk gembira. Kalau ulun berdiri kan dugem ngerenya, digem diri gembira. Dan juga yang ulun hormati juga senior kita Om Dharma nih, luar biasa sih nih. Rider, pokok rider sejati ke dada yang ulun kenal selain Sidin dada. Kedua-duanya batis patah gara-gara rider nih, tatap aja Sidin jadi riding. Waktu kanan dikaitangi lah dulu tuh kanan tuh. Penjahatnya tuh di sini ada Agus Kalong tuh penjahatnya tuh. Jadi bubuhan ikam kalau ada Agus Kalong membawai riding kemana aja jangan hakun, korbannya Sidin ini. 2 buting batis patah Sidin tuh gara-gara Agus membawai. Ya kalau Om lah. Nah, ulun suka dengan rider subuhan nih, karena ulun rider juga. Bubuhan piannya mungkin di kota-kota aja ulun riding sampai 9 hari kan bubudikan dalam hutan sudah juga. 2003 ulun riding dari Kapuas sampai ke Sungai Hanyu ke Pujun, jalan belum ada, sakitnya bukan main, sudah juga. Ulun riding Serongan sampai Sengata Kaltim sudah juga. Ulun riding nih bubuhan nah pakai baju hijau nih nah, sampai ke Batu Licin Kota Baru kita ziarah dulu lah. Dulu kami sebulan sekali ziarah malam, apalagi pas malam Jumat terang bulan itu kami ziarah atau keliling Banjar. Akhirnya di Kelampayan mandian malam Jumat, kami ada yang mandi Taguh, ada yang mandi Bungas, ada yang mandi macam-macam. Dan waktu itu kami itu ada peraturan sampai sekarang peraturannya tetap jalan. Waktu riding kita hendak kemana aja, hujan kah apakah tatap jalan, kada boleh benaung karena hujan. Kenapa? Rancak kita mendengar hujan itu rahmat. Kenapa kita benaung seolah-olah takut diguyur oleh rahmat. Jadi nah anak buah kawan-kawan ulun, anak buah ulun tuh sudah terbiasa di bawah hujan petir segala macam tetap jalan sampai basah timbaku pian tuhuk dia sudah. Jadi masalah riding luar biasa. Dan sekarang ada rider subuhan. Rider subuhan menghidupkan subuh. Kalau fadilat, kalau keutamaan sholat subuh, sholat fajar itu mungkin sudah rancak disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhar ini. Nah malam ini kita santai aja, kita bujur tune up iman, servis hati. Dengan apa? Dengan cinta. Kayak Rahmat tuh nah. Jadi ini lah. Jadi Rahmat, ini ketuanya ikam lo. Ya Allah, kenapa tadi sambutan lain ikam? Hah? Ada ketuanya. Tuh, kayak kita event kita kapan? Ulun sampai sekarang masih rider sejati. Trail ulun 4, Vespa ulun 4, King ulun 4. Semuanya ada. King ada 3, trail ya alhamdulillah 12 ada trail, Vespa, Moge ada, karena memang rider sejati. Kenapa jadi rider itu ulun ketujuh rider itu yo. Filosofinya tuh bagi ulun bagus ya. Ayo para rider dengarkan filosofi berkendaraan lah. Mungkin Wakasat Lantas Mas Haryanto juga kada tahu kenapa ulun ketujuh berkendaraan, apalagi berombongan. Ya, ujar Nabi alaikum bil jamaah. Kalau hendak selamat itu ayo berjamaah, berombongan, jangan menyerongan. Walaupun ulun pernah serongan ke Kaltim, pernah ulun serongan ke Sungai Hanyu, pernah ulun serongan ke Pangaranbun, pernah. Tapi lebih nyaman itu berombongan, berjamaah. Yang jelas sholatnya tetap berjamaah gitu kan. Filosofinya apa yuk? Sama kayak kehidupan kita. Kalau hendak benar-benar melihat orang-orang yang lekas move on, bahasanya tuh, orang yang cepat move on itu lihat rider. Rider itu jiwanya ini memang jiwa yang kuat,
dan dia tatkala rubuh, tatkala jatuh, pasti dia akan berusaha untuk cepat bangkit lagi. Kenapa? Wani kada berdiri di ranjah orang di belakang modern. Filosofi dalam kehidupannya apa? Tatkala kita kita namanya manusia lah, manusia nih. Manusia itu kan ada kala di atas, ada kalanya di bawah. Jadi tatkala dalam kehidupan yang sebenar-benarnya kita di dunia ini, di bumi ini, di saat ini, kita akan mengalami suatu keadaan yang benar-benar membuat kita jatuh, baik itu jatuh dalam hal materi atau jatuh dalam hal moral. Para rider, ayo, tatkala rider berkendaraan gugur langsung bangun, kayak itu juga dalam kehidupan ini. Tatkala kita jatuh ke tempat atau ke jurang, ke dasar yang paling dalam sekalipun, cepatlah bangkit dan jangan berputus asa, tetap semangat. Ingat, tatkala engkau tidak bangkit, engkau akan ditabrak oleh orang yang ada di belakang kalian. Itu, jadi harus move on, harus semangat, harus bangkit, harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya apapun yang kita lakukan selama itu baik, insya Allah Allah tidak akan mendiamkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita, bahkan Allah akan membantu kita untuk kita menghindari, untuk kita menghilangkan, untuk kita mengempinggirkan halangan-halangan dan rintangan yang ada di depan kita. Tadi ujar MC atau tadi ujar apa yang ketuanya si Tomo ini rupanya di Kapuas ada, di Palangkaraya ada. Di Kapuas nih Tomo, di Palangkaraya itu Tumo. Tahu lah Tumo apa? Hah? Kutu. Nggak tahu orang Jawa berarti kan. Tuh Tomonya tuh. Doakan Tomo mudahan kawin lagi, amin. Ada mau bini kayak kamu? Ada umpat kah? Untung kada umpat bininya, maka bininya penyarikan. Ada. Tadi disambat bahwasanya kita apa adanya, kada terlalu keras dalam agama, ya kan? Kada terlalu pilih-pilih, yang penting inya hakun menggawi sholat subuh, hakun berjamaah, hakun menuju titik kumpul dan berangkat ke masjid, berangkat ke musola untuk meramaikan musola atau masjid itu dengan sembahyang subuh berjamaah. Itu aja cukup, betul. Itu cukup. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin tertinggi kita, mengatakan dalam hal kita bermuamalah, dalam hal kita beramal, dalam hal kita melakukan segala sesuatu itu, jangan mencari nyali. Yassiru wala tu'assir, permudah, nyaman-nyamannya aja, jangan dipersulit. Yang penting inya akun ke masjid cukup sudah. Tapi satu hal, tolong benar nih, jadi anggota beker subuhan karena terlalu menjiwai, aku ini beker subuhan, subuh harus bangun, zuhur asar maghrib isya, kada bahaya. Dan itu ada tuh di sana tuh ada nang gitulah, di sini insyaallah kada ada ya lah, kada ada bedanya. Ada lagi gitu. Akeh kah? Jangan juga. Seharusnya tatkala kita bangun subuh kita merasa rugi aku nah. Subuh yang pinangalih ejak gawi nang nyaman kada digawi lah. Harusnya gitu lah nyatakan lah. Kadang-kadang ada yang gitu. Ada juga pernah berdapat gue kalau lu nyambat lah. Cuman orangnya kada datang di sini, orangnya di Amerika binanya nih. Berdapat bulan puasa tipus berokok, ikamnya maka aktif di beker subuhan, kesana kemari pakai jaket beker subuhan, pakai baju beker subuhan yang tangan panjang, pakai rompi beker subuhan, kendaraan stiker beker subuhan. Siang hari puasa tipus berokok, ulun kan beker subuhan, bukan beker puasaan jar.
pikirkan bujur juga kan salah. Nah, ini lah yang nyatakan jangan terlalu fanatik terhadap itu juga. Jangan diulang bang sekali baker sholat 5 waktu selesai. Jakanya tetapi bagus, baker subuhan bagus. Makanya tadi dipadahkan kalau ada knalpot brong atau ada yang balap liar di situnya ada baker subuhan, jangan ditolongi, malah kalau nyakawa linyak supaya linyak motornya hancur sekali. Kenapa? Memberi supan baker subuhan. Akur? Nah, nyatakan Pak Haryanto lah. Bahaya budik jam nih. Berjamaah, bikin organisasi, berkelompok itu bagus. Tinggal bagaimana merawat kelompok tersebut. Tujuannya apa? Jakanya kawa tuh gawi napa haja yang bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk kelompok kita, untuk rombongan kita, untuk klub kita, untuk grup kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Gawi napa haja. Sebanyak-banyaknya menggawi kebaikan, jangan pernah stop. Karena Pak Rasulullah bersabda dan ini rancak pian dengar. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik grup, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik pribadi siapapun dia orangnya, bukan yang paling bungas, bukan yang paling sugih, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi jabatannya, tidak. Yang paling baik itu menurut Nabi adalah orang yang bisa menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Nah kayak ini nih, acara pertemuan atau duduk gembira baker subuhan ini bermanfaat nih. Manfaatnya apa? Jangan-jangan ada di antara kawan kita mungkin lagi kada berduit, kada kono rokok, di bawah kumpulan kawan minta rokok kawan di segitiga. Ya ada manfaatnya. Atau mungkin ada juga yang lagi galau di rumah, baabutan lawan bini parak hari raya minta duit macam-macam, nukar ini nukar itu, wah aja duit tapi ada, bawa tulak ke sini, insya Allah di sini gembira. Tapi bulik sakit kepala pulang, karena apa? Biasa aja itu tuh. Hidup ini memang kadang suka, kadang sedih, kadang bisa suka terus. Yang penting gawian apa aja yang penting bermanfaat. Perbanyak perbuatan baik dan jauhi perbuatan mungkar. Ulun rancak menyambat. Nah, ulun sampaikan pulang malam ini nih. Nah, memang di baker subuhan ini ada kadang-kadang menyampaikan perkataan Sayyidina Ali, sering ulun dengar itu. Unzur maqal wala tanzur manqal. Rancak ulun dengar itu. Artinya lihat apa yang disampaikan. Kayak gitu loh. Temanya, esensi isi daripada apa yang disampaikan itu dengarkan. Wala tanzur maqal. Tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya Sayyidina Ali bahkan orang anak kecil sekalipun tatkala dia menyampaikan hal-hal yang baik dan bermanfaat, ku anggap guruku ya Sayyidina Ali. Itu bujur aja dalam hal muamalah, dalam hal kegiatan sehari-hari. Tapi lihat-lihat juga orangnya kalau menyampaikan tentang ilmu fikih misalnya, kada kau sembarangan. Unzur magol aja, itihi nang open aja. Kada kau kalau masalah fikih harus ada sandarannya, referensinya, sanatnya. Ujar bahasa Ustadz ajar jam termin. Karena kau sembarangan. Harus orang-orang yang memang mumpuni dalam hal itu. Jangan sampai orang yang tidak punya ilmu menyampaikan sesuatu yang akhirnya menyesatkan orang lain. Lihat-lihat juga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari untuk hal kebaikan jangan pandang orangnya, pandang apa yang disampaikannya tentang kebaikan. Dan baik dan buruk, halal haram itu padahal gampang pian.
gampang benar. Ulun bari resepnya lah. Ini bukan masalah fikih lah, ini masalah anu. Kalau fikih kita kawa mengambil ini. Kenapa? Apa saja yang kita gawi, andai kata gawian kita itu ketahuan orang kita kada supan, berarti baik itu. Itu aja. Tapi apa aja yang kita gawi, andai kata gawian kita itu ketahuan orang kita supan, berarti kada baik itu. Itu kisah. Contoh, mungkin Tomo mungkin punya kebiasaan kalau nyabi isukan sebelum membuka toko memberi fakir miskin, anak yatim dan janda-janda muda. Janda-janda tidak mampu, bukan janda muda misalnya kan. Ketahuanku. Oke. Punya kebiasaan itu. Jadi sebelum punya tulak mulai rumah hendak membuka toko, ada anak yatim diberinya duit. Ada janda atau nini kai-kai nang kada mampu nih, ya kalau diberinya hadiah. Ada orang-orang miskin, diberinya duit. Misalnya sebelum tulak membuka toko gitu kan, digawinya terus itu. Tidak ada yang tahu. Suatu saat ada orang yang bertamuan melihat ini gawiannya nang gitu, ketahuan tuh berarti, kira-kira Tomo palangkalah lain, Tomo kepuas lain. Kira-kira kelakuan ikam nang kaya itu, ya gawean mulu, konangan uang piye, isi ngapora. Oh supan berarti kada baik lah. Kada supan, apa? Karena itu sesuatu yang baik. Kada mungkin, dipadahkan orang sekalinya Tomo tuh jarang. Kalau nyabisukannya ketujuh bersedekah, kada supannya, kada supan. Tapi andai kata aku kalian Tomo lah, aku anggap Agus juga nung kan ya Allah. Misalnya Agus. Ada sesuatu gawian misalnya tiap malam ketujuh mabuk misalnya, berjudi, ya kan, limbah itu apalagi itu gitu lah. Lain kada aku nongok kami bujuran kan kali. Kalau mabuk berjudi itu nyaman dia tobatnya itu nah. Hari-hari tiap malam tuh. Dan orang kadang tahunya karena mabuknya mungkin di Banjar sana, berjudinya mungkin di Singapura sana. Wah kan gitu. Berjudi di Singapura ya Pak. Suatu saat timbul bertamuan, timbul Hendra atau Handoko ke Singapura melihatnya berjudi. Hendra atau Handoko ke Banjar melihatnya mabuk. Bekesanya, Agus itu pina baik kelakuannya ya. Sekalinya gawiannya bilang amunya pina bagus, amunya malam hilang pada kapos, sekalinya mabuk di Banjar, ketahuan orang. Supan kada? Supan. Berarti apa? Kada baik tuh. Titik. Banyak contoh-contoh yang lain. Pian cari contoh serongannya dalam hati pian berataan. Banyak. Jadi tatkala kita melakukan apapun dalam kehidupan kita ini, tatkala kita merasa itu gawian kita, andai kata ketahuan orang, andai kata dilihat orang, itu tidak menjadikan kita malu, gawi terus, berarti itu baik. Beker subuhan, ketahuan orang, ketahuan calon mertua, wah sekalinya tiap subuh atau seminggu 3 kali nih ada titik kumpul, ada tempat sholat ini berkumpul meramikan masjid rumah calon menantu kuning ketahuan kuning gitu supan lemin tuhala kata dulu ya rider. Kalau rider itu bulik subuh, wah ini tulak subuh bulik pagi lah sampai isyarak, tapi isyaraknya ada di masjid, isyaraknya di warung nasi kuning gitu lah guru. Iyalah. Ayo belajar sekarang kan sudah tahu. Sholat gobla fajar, sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sholat subuhnya pulang. Ayo coba pulang sampai isyarak syuruk. Tatkala matahari timbul sedikit, sholat sunat isyarak misalnya. Hanyar nasi kuning. Ya kalau hanyar nasi kuning, coba pulang bertambah pulang.
limbah nasi kuning itu coba pulang kayaknya bertambah pulang nang kada gawian lain nang ada gawian nang pegawai nang polisi nang apa kan harus berangkat ke kantor nang kada gawian limbah nasi kuning santai-santai dikit berokok-rokok dikit segala macam ayo duha pulang berjamaah bertambah pulang tuh. Kenapa kita harus bertambah menjadi lebih bagus man kana yaumu khairan min amsi bahwa rabih. Karena apa ujar Nabi, barang siapa yang bisa menjadikan hari-harinya ini yang sekarang ini dan masa yang akan datang itu lebih bagus daripada yang semalam yang kemarin yang dulu, fawarabeh, itulah golongan orang yang beruntung. Ayo, kalau hendak jadi golongan orang yang beruntung, coba lebih bagus, meningkat sedikit. Dulu rider subuhan cuma sekedar jadi makmum, di mana-mana sholat kecuali Ustadz Ajhar, kecuali Haji Yadi ada, hanya Haji Yadi jadi imam misalnya. Iya nih, ada Haji Yadi itu dah, bos kita kan. Mau bini kada? Bini nang mana? Nang di Banjar kah paling kak? Yang anom nyata masih anum bininya amun 60 tahun hanya tuha kayak gitu. Misalnya nih beker subuhan sekian tahun jadi makmum aja berarti kada berubah atau kada berubah ke arah lebih baik. Cari waktunya. Gurunya kita banyak di beker subuhan, ulun lihat banyak guru-gurunya. Maha gurunya kan Ustadz Ajhar Jantarmin. Tapi guru-guru yang lain ada, guru Tomo ada, guru guru yang lain ada, guru Dharma ada, guru Numan. Ayo kita ini milad yang ketiga kemarin tuh, milad keberapa tuh kemarin di Palangkaraya? Ketiga kan? Nah dalam 3 tahun ini sudah kau mencetak imam berapa ikung? Cari waktunya. Beker subuhan malam, misalnya malam apa kita berkumpulan khusus belajar ngaji, jangan supan. Ulun pernah melajari orang mengaji umur 35 tahun sampai 60 tahun khusus program 2 bulan 10 kali pertemuan bisa. Apalagi kan anom nang otak masih jalan umur 60 lo sampai menangis sidin. Aduh Bi, makasih banyak ulun bisa baca Yasin racak tuh ngumpati orang aja. Wah ini lu kau melihat serongan. Mulai ulun masuk Islam, kawin masuk Islam umur 18 tahun ulun kawin, ulun masuk Islam, kada pernah ulun belajar. Ulun supan pas pian membuka ulun belajar, ulun wah ini tahu di huruf, ulun bisa membaca, ulun tahu mat ya, apa panjang pendek, ulun tahu tajwid. Coba pang kita nih nah. Supaya apa? Supaya bujur-bujur lah apa jargon apa tadi cunat hati, cunat imam, bersihkan hati esepis hati. Itu apa katanya itu yel kita lah. Supaya yel ini jargon ini moto ini benar-benar tertanam di hati kita. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ingat, yang sekedar ikut-ikutan itu bukan beriman. Karena orang yang yakin dia tidak akan cuma ikut-ikutan, tapi dia akan mencari jalan bagaimana dia benar-benar masuk ke dalam sesuatu yang dia ikuti tersebut. Itu hanya beriman. Tune up iman. Urutnya aja tune up karburatornya. Kadang-kadang kering dipotong pistonnya sedikit supaya tambah laju ya, kalau knalpot diganti yang blong sedikit walaupun wah ini kada wani tangkap polisi. Ya kalau knalpot blong tangkap polisi, cuma ulun bingung. Nah ini mungkin nih nah, karena Taikuni Satria FU itu dari awalnya memang knalpotnya nyaring kayak pakai saja tuh. Ya kalau Gus ganti knalpot nang kada nyaring kan bukan buka Gus lah. Satria F150 itu nah. Apalagi yang Thailand ya tuh 2005 Thailand yang kada pakai starter tuh. Itu dari awalnya memang dari nukar knalpotnya memang nyaring. Amu ditangkap julun kada kawa. Harus protes ulun ke pabrik. Ini pabrikan julun. Karena ulun bisi sebuah rencana anak ulun titipakan siapa? Tahu mau bawa mobil kah? Kau lah titip motor Satria F kau lah.
Kada kawa kah? Ya jadi lah. Kada kawa ambulan. Atau saya takut menunggang akan aku bari duit. Kadang hendak dibawa dia di kapuas, hendak aku hurupakan. Jadi kapuasnya aku pakai A100, pakai king aja. Di sana pakai Satria F lagi. Hendak ngumpati buan balap liar itu pulang. Hanya di tune up pada Agus Kalong itu. Pokoknya larinya bisa 160, 170 ya. Yang lagi lah 0 sampai 10 detik bisa 100 km per jam. Mau ayo kalau hendak drag on aku siap. Bujur nang kayak ini masih wani. Taruhan kah? Ayo Bapak, siapa kalah membayarkan umroh? Ayo bagus loh taruhannya. Iya kalau yuk. Masya Allah. Ya tune up iman. Kalau hendak iman bertambah berarti segala sesuatu yang ada dalam rukun iman digawi. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Beriman kepada Allah, beriman juga kepada kitab Allah, Al-Quran, Injil, Taurat, itu harus kita imani. Kayak apa hendak kita pada beriman non Al-Quran, baca Al-Quran aja kada bisa, hurufnya aja kada tahu, minimal tahu lah di hurufnya, jangan buta kakap lalu. Kita berantas buta huruf Al-Quran itu kayak apa dari kita. Jangan sampai kita kalah lawan anak. Anak hafal banyak karena disuruh di sekolahan mah hafal ayat-ayat pendek. Banyak banget hafal. Timbul, bah ini bujurlah hafalan urut. Kayak apa abahnya enak mengitihi, abahnya jangan hafal. Itu banyak, itu di Banjar banyak nah gitulah. Di sini kayak apa ya? Podoy, sami mawon. Ini sekedar mengajak lah. Wa rusulihi wa malaikatihi, percaya dengan malaikat, hafali ngaran minimal 10 malaikat itu. Wa rusulihi, beriman kepada nabi-nabi, kepada para rasul. Beriman kepada hari akhir. Ingat, segala sesuatu pasti ada akhirnya. Termasuk alam ini pasti ada akhirnya. Itulah hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Benar-benar beriman kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu ada ketentuan dari kudrat iradatnya Allah. Qada dan qadar, nasib baik, nasib buruk, itu semua tatkala kita sudah berusaha untuk memperbaiki tetap juga kada berhasil, itu semua takdir dari Allah. Imani itu, terima itu, insya Allah hati akan menjadi bersih. Ini betul. Jadi tatkala tune up imannya sudah di-tune up, rukun iman yang 6 itu sudah kita gawi, itu otomatis hati akan bersih. Karena hati yang bersih itu adalah hati yang senantiasa menerima apapun keputusan, ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati. Dan hati ini nanti juga yang berperan jadi pandangan Allah. Itu hati. Allah kadang melihat amal kita, Allah kadang melihat wajah kita. Apakah Allah itu tatkala kita kada sembahyang subuh Allah itu hina? Tidak. Atau tatkala kita sembahyang subuh Allah bertambah kemuliaannya? Juga tidak. Ibadah kita tidak menambah kemuliaan Allah, maksiat kita pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Kada ada bekasnya sama sekali. Karena itu terpulang kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Andai kata kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu juga, ujar Allah, kembali kepada kalian juga. Gasan kita juga berarti Allah urusannya dengan apa? Dengan hati kita. Ayo bersih hati. Jangan suuzon, sangka baik aja. Sangka baik itu akan merubah segala-galanya menjadi lebih baik. Itu. Jangan terlalu curigaan dengan orang. Santai aja. Ulun belajar sedikit tentang santai ini dari tahun 2001. Dulu pengalahian juga.
Mbak 2001 tuh alhamdulillah tobat wah ini menyarek jadi nggak ada paling ulun kalau sarek wan orang ulun berdiam ulun tinggalkan berjauh supaya hati ulun jangan tambah rusak selesai gitu aja. Kadang-kadang bermamai-mamai kayak orang kada ada lagi apalagi mukuli orang kada ada. Sekali benar 2007 ulun mukuli orang itu nah. Yang ulun pukuli pulang pejabat pulang. Ulun pukuli pulang di hadapan Pak Kapolres pulang. Di hadapan Bupati Burhanuddin Ali pulang waktu itu ulun pukuli. Ayo ya. Banyak saksi nih. Sampai turun tangan bertaan habis turun tangan Haji Hasan kemat selamat Haji Hasan ke turun tangan hartan garing-garing Haji Hasan tokoh masasana almarhum tuh sidin turun tangan hanya ampi ulun sasahi ke rumahnya kemana-mana ulun sasahi sampai 3 hari kada wani tulah ke kantor orangnya pejabat tuh ini ulun pukuli Pak Jawan Pak Dedi waktu itu Kapolresnya. Ayo itu terakhir sudah itu sudah kada tahan lagi ulun. Nah jangan sampai jauh nih kan mulai awal tahan kepukuli juga kan jelek-jelek kayak ini dan 4 aku nih karate dan 4 aku tapi tetap kalah Bang dengan dan kawan-kawan. Itu hati. Jadi kita bisa memadahi orang bagaimana cara membersihkan hati, menyervis hati kita itu dengan orang yang sudah belajar dan bisa mengalahkan hati itu sendiri. Nyaman aja pian. Husnuzon billah wa husnuzon fi ibadillah. Sangka baik kepada Allah bahwa segala apapun keputusan Allah itu baik untuk kita. Wa husnuzon fi ibadillah. Dan juga sangka baik kepada seluruh hamba Allah. Inya sarekuan kita, inya kada mendukung kita, inya memfitnah kita, inya menyambati kita. Sangka baik, inya kada tahu benar apa yang ada niat dalam hatiku. Andai kata inya tahu niat dalam hatiku, kira-kira inya insya Allah kada bakalan menyambat itu. Selesai. Sama, itu hati. Karena apa? Terakhir. Karena apa? Karena yang akan kembali kepada Allah, yang nanti dapat keselamatan kepada Allah, kada ada yang lain. Kada ada yang lain. Kecuali apa? Ilaman Allah biqalbin salim. Tidak ada kecuali siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Biar amalan mungkin kada hafal banyak nih, yang penting digawi kewajiban tuh. Tapi kalau hati kada baik minta maaf, apalagi sombong nih, tidak akan masuk surga orang yang punya rasa sombong dalam hatinya. Tapi sombong kada boleh, rendah hati jangan juga. Tawadu itu bukan rendah hati, rendah diri kada boleh, rendah hati boleh, rendah diri kada boleh. Muslim, orang Islam harus yakin, harus optimis, harus bisa jarang bahasa ini elegan. Jangan rendah diri, jangan tekutan tampil. Kita harus tampil untuk apa? Untuk mengajak orang kepada jalan kebaikan. Jangan rendah diri. Rendah hati boleh, tawadu ngarannya. Tawadu, man tawadha'a rafa Allah darajat. Orang tawadu, rendah hati itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dan orang yang sombong akan dilaknat Allah, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Lawan apa juga gerangan kita sombongkan, nah kita untuk servis hati nih. Ulun ini terakhir dari ulun nih supaya jangan panjang, supaya buan pian berokok ulun gin hendak dia berokok. Apa gerangan kita sombong akan roll. Luar biasa. Kedada. Yang pertama yang kita sombongkan apa? Kita awalnya terbuat dari setetes air hina. Setetes air hina. Nah minta maaf lah, ada di tapih itu berhikmat menggisiknya supaya hilang, supaya kada ketahuan orang. Tertinggal di spray yang hancak akas melipat spray, apalagi pak guring di wadah kawan. Guring di wadah kawan timbul handak, timbul spraynya. Nah ada Pulau Kalimantan bakas seorang kon bini nih, itu lakas melipat apa itu karena supan air hina ya orang. Awal jadinya kita nih
Ayo biar. Nang semua kan apa? Hidup pulang. Lahir dalam keadaan telanjang, mati pun telanjang juga. Siapa mati nang belepis kecuali gugur pada pesawat. Kalau hendak gugur belepis atau hendak mati belepis, mati berselawar, mati di pesawat, gugur pada pesawat, kada lagi orang mengapani, langsung belepis, dompet terbawa, ya kalau ya orang kisah nih, kisah orang mati ditakoni malaikat, hendak dilempar malaikat ke neraka, malaikat minta maaf, jangan melempar aku ke neraka, aku Islam, maka orang Islam itu jar pasti masuk surga. Iya malaikat Islam masuk surga, aku Islam, jar malaikat. Pina kadada, pina bayanganmu hanya Islamnya nih. Mungkin kada pernah berwudu orangnya, mungkin kada pernah sembahyang subuh lawan beker subuhan, ya kan ada pandangan nih. Kada malaikatnya, rupanya orangnya mati di pesawat, gugur pesawat, belepis mau dompet, bukanya dompet. Nah malaikat, itu hina KTP ku Islam malaikatnya. Itu malaikatnya, bujur jadi malaikat Islam. Benar KTP di julungnya KTP dihitirin ayat bujur Islam, timbai malaikat KTP-nya ke surga, orangnya sepak malaikat ke neraka. Karena apa? Yang Islam cuma KTP dan Islam pasti masuk surga. Ayo biar apa gerangan disombongkan? Hidup pulang kita nih, apa yang kita sombongkan sayang? Kesana kemari nang kita bawain apa? Minta maaf lah, nang lagi makan nih, nang kita bawa ini buruk pian, anginnya jadi keluar bau, saking buruknya nang kita bawa nih, nang kita bawa kesana kemari minta maaf tahi, sampai waktunya keluar tapi masih ada pulang sisanya. Apa nang disombongkan? Meninggal pulang jadi bangkai, jangankan sehari dua hari, orang kada hakun lagi. Mencium kita bau limbah kita mati nih, Masya Allah. Jadi apa yang kita sombongkan? Ayo, mumpung masih diberi kesempatan hidup, perkuat iman kita dan bersihi hati kita, servis hati kita untuk bisa menjalani kehidupan kita yang lebih baik. Dan ingat, berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Agar apa? Agar sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang beruntung yang bisa berubah ke arah yang lebih baik itu terjadi pada diri kita semua. Bukan beker subuhan, bukan imi. Ya kalau buat imi yang dulu mungkin waktu event minta maaf kadang-kadang, ada yang itu kan, wah ini tolong stop, amunya ada di sana gini belakang panggung supaya yang kelihatan. Rahmatlah. Ya kalau setuju kalau itulah. Jangan sampai rider yang dulu identik dengan mabuk-mabukan sekarang sudah bukan zamannya lagi mabuk-mabukan. Sudah bukan zamannya lagi, itu merusak diri kita, merusak otak kita. Itu jauhi sudah. Karena kita sekarang menghendak semuanya benar-benar punya iman dan benar-benar punya hati yang bersih dalam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk sanggup kita menuju akhirat nanti. Oke? Sampai sini saja, minta maaf kalau kelawasan lah. Tapi ini sekedar untuk memompa, memotivasi kita semua untuk bisa menuju ke arah yang lebih baik. Beker subuhan, oke? Beker subuhan, ayo kita tingkatkan menjadi beker 5 waktu. Beker subuhan yang dulu biasa jadi makmum, kita tingkatkan bulan depan atau setahun kemudian ada 5 orang yang dicetak dari beker subuhan Kapuas jadi imam. Beker subuhan Palangka 5 orang yang bisa jadi imam. Atau mungkin ulah arisan umroh, kayak gitu loh, bisa. Atau mungkin Haji Yadi Tomo bikin undian umroh, siapa yang bisa jadi imam akan diumrohkan oleh Haji Yadi dari pom bensin ini misalnya kan. Oke ya, karena aku melamar dulu gitu kan. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf Habib Khalid lah kalau kepanjangan, karena ulun bebendir di hadapan Habib Khalid tidak kawa. Ayo Jablay, mana Jablay? Sebelum assalamualaikum, bulan puasa ini banyak keselawat, ya bulan puasa ini lah.
Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syari wa daraji atfat yadi rabbal alamin ya Allah ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin